Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta hewan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, proses perkecambahan dan tipe-tipe perkecambahan, serta kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis perkembangan. Nah, untuk di materi keempat ini, kita akan mempelajari faktor internal yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke sob, biji kacang hijau tidak bisa menjadi toge kalau tidak disirami oleh air. Ini karena air adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah sob, secara umum, faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, dan juga faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Tapi di video kali ini, kita akan mempelajari faktor internal terlebih dahulu ya. Mulai dari gen pengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta hormon pengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita akan mulai dari gen terlebih dahulu. Nah jadi sob, gen ini merupakan materi genetik yang mengkode sifat di tubuh makhluk hidup. Nah gen itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, meliputi bentuk, ukuran, warna, maupun diferensiasi sel tumbuhan. Contohnya nih, gen pengatur warna pada bunga mawar. Jadi, gen-gen yang berbeda-beda itu akan membuat bunga mawar ada yang berwarna merah, ataupun ada juga yang berwarna putih. Nah, itu ya contohnya. Nah, tapi sob, pembahasan tentang gen, khususnya gen pengatur sifat pada tumbuhan, itu akan kita bahas lebih detailnya lagi di materi hukum Mendel nanti. Jadi untuk sekarang, kita akan lanjut ke hormon pengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan merupakan senyawa yang mengkontrol tumbuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, jenisnya itu ada banyak ya. Tetapi yang perlu diketahui hanya ada 7 saja. Di antaranya auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, dan gas apilen. Sedangkan yang duanya lagi adalah hormon hipotrikal, atau yang masih diperdebatkan proses dan kebenarannya oleh para ilmuwan sob. Hormonnya yaitu asam tromalin dan juga kalin. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari hormon auksin. Nah, jadi hormon auksin itu memiliki nama lain, yaitu IAA atau indol acetic acid. Nah, terus hormon auksin ini diproduksi di bagian pucuk sob, dan bakalan diedarkan ke bawah menuju batang dan akar. Terus fungsinya nih, yaitu untuk merangsang pertumbuhan dengan mendorong pemanjangan sel. Selain itu, auksin juga terlibat dalam dominasi apikal, yaitu dominasi pertumbuhan pada pucuk. Sehingga nih, secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan pucuk samping. Terus, auksin juga bertanggung jawab atas pembengkokan batang tumbuhan ke arah cahaya, atau fototropisme positif. Nah, Sobat Biota tahu gak bagaimana proses dari fototropisme positif? Nah, jadi proses dari fototropisme positif itu jika kalau posisi cahaya itu tepat berada di atas pucuk batang seperti ini, nah persebaran auksinnya akan merata sehingga batang itu akan tumbuh ke atas sob. Sedangkan saat cahaya itu berada di salah satu sisi batang, maka persebaran auksinnya akan berubah. Nah, ini akan lebih banyak di sisi yang gelap daripada di sisi yang terang. Akibatnya apa? Akibatnya, pertumbuhannya menjadi tidak rata, yaitu akan lebih cepat di sisi gelap dan akan membuat batang membengkok ke arah datangnya cahaya. Nah, jadi seperti itu ya, hormon auksin. Oke, kita lanjut ke hormon selanjutnya, yaitu sitokinin. Nah sob, hormon ini terutama diproduksi di akar, tetapi bisa juga diproduksi di tempat. Untuk fungsinya, sitokinin memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, berperan untuk merangsang pertumbuhan, tetapi dengan mendorong pembelahan sel sob. Terus yang kedua, berperan dalam dominasi lateral atau mendorong pertumbuhan pucuk ke samping dan akan lebih efektif jika pucuk atasnya dihilangkan sob. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah hormon sitokinin itu bisa menunda penuaan organ tumbuhan sob, yaitu dengan cara memfokuskan nutrisi ke organ tersebut. Oke, jadi itu ya fungsi dari hormon sitokinin. Kita lanjut ke hormon selanjutnya, yaitu hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini
diproduksi di meristem apikal akar, batang, daun muda, dan utamanya di biji yang sedang berkembang. Sedangkan untuk fungsinya, giberellin itu berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan lewat pemanjangan sel dan pembelahan sel. Terus, giberellin juga berperan dalam mengakhiri masa dormansi biji nih sob, atau merangsang perkecambahan. Nah, hormon selanjutnya adalah asam absisat, atau disingkat menjadi ABA. Nah, hormon ini diproduksi oleh hampir semua organ tumbuhan nih. Terus, asam absisat ini berperan dalam menghambat pertumbuhan. Tujuannya untuk melindungi tumbuhan dari kondisi ekstrim contohnya. Makanya, hormon absisat ini disebut juga dengan hormon stres pada tumbuhan. Misalnya nih, waktu tumbuhan itu kurang air, nah asam absisat itu akan merangsang absisi atau pengguguran daun dan akan merangsang penutupan stomata sob, sehingga transpirasi menjadi turun. Nah, selain itu, asam absisat juga akan memicu dormansi pada biji sob. Nah, itu ya untuk asam absisat. Hormon selanjutnya yaitu gas etilen. Nah, perlu sobat biota ketahui nih, gas etilen merupakan satu-satunya hormon yang berbentuk gas. Terus diproduksi oleh hampir semua bagian tumbuhan sob. Nah, gas etilen ini berperan dalam pematangan buah, yaitu dengan meningkatkan produksi enzim hidrolitik, sehingga buah akan jadi lebih lunak dan manis sob. Dan selain itu, dalam kondisi stres, etilen akan berperan untuk mempercepat penuaan dan perontokan daun, bunga ataupun buah sob. Nah, jadi itu ya, 5 hormon pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, sekarang kita lanjut ke 2 hormon terakhir, yaitu ada asam tromalin dan juga kalin. Tetapi sebelum kita melanjutkan, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Nah sob, perlu diketahui nih, kedua hormon ini adalah hipotetikal, alias masih diperdebatkan oleh para peneliti. Bahkan beberapa sumber sudah menyebutkan bahwa kedua hormon ini sebenarnya tidak ada. Tetapi karena masih sering ditanyakan di soal, jadi kita akan bahas ya. Kita mulai dari asam tromalin. Nah, asam tromalin adalah hormon yang banyak ditemukan di bagian jaringan yang rusak atau yang terluka. Nah, jadi si asam tromalin ini berperan dalam menyembuh dan merangsang pembelahan sel untuk membentuk jaringan penutup luka sob. Nah, terus ada hormon kalin. Kalin ini disebut berperan dalam pembentukan dan pertumbuhan organ. Nah, berdasarkan jenisnya, kalin itu memiliki 4 jenis, yaitu rizokalin untuk pembentukan dan pertumbuhan organ akar, terus kaukalin untuk organ batang, filokalin untuk organ daun, dan antokalin untuk organ bunga. Nah, jadi itu ya, hormon-hormon tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik, artinya kita sudah selesai mempelajari materi faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana faktor ini terdiri dari 2 faktor, yaitu gen dan juga hormon. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dicerna dan berfungsi untuk sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jangan lupa juga bantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena bantuan dari sobat biota semua akan sangat berharga bagi kami. Jadi mohon bantuannya, terima kasih dan see you next video sob.